Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengerjakan proyek Jalan Tol Semarang-Demak, sebuah proyek yang disebut-sebut sebagai jalan tol tersulit yang pernah dibangun di negeri ini. Uniknya, fondasi jalan tol ini tidak memakai beton atau baja sebagai bahan utama, melainkan bambu. Ya, sekitar 10 juta batang bambu dipakai bukan hanya untuk menopang konstruksi jalan, tetapi sekaligus difungsikan sebagai tanggul laut yang mampu melindungi kawasan Semarang dan Demak dari ancaman banjir rob. Dengan demikian, tol ini tidak sekadar menjadi infrastruktur transportasi, melainkan juga benteng pertahanan alami melawan intrusi air laut, sebuah inovasi anak bangsa yang untuk pertama kalinya diterapkan di dunia. Jalan tol yang mulai dibangun sejak 2019 ini memiliki panjang 26 km dan dibagi dalam 2 seksi. Seksi pertama Semarang-Sayung sepanjang 10 km, dan seksi kedua Sayung-Demak sepanjang 16,3 km. Seksi kedua sudah lebih dulu rampung pada 2023 dengan biaya sekitar 5,9 triliun rupiah, sementara seksi pertama yang justru lebih pendek panjangnya, menelan anggaran hampir 2 kali lipat, yakni 10,8 triliun rupiah atau kira-kira 1 triliun rupiah per kilometer. Perbedaan biaya ini bukan tanpa alasan, sebab jalur Semarang-Sayung berada di atas tanah yang sangat lunak, hingga kedalaman 60 meter, dan sebagian lainnya berada di perairan Laut Jawa. Jika dilakukan pengurukan biasa, berapapun banyaknya tanah akan lenyap begitu saja tertelan lumpur. Tidak heran jika mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sampai menyebut seksi ini sebagai jalan tol tersulit di Indonesia. Di tengah tantangan tersebut, solusi datang dari bahan yang sederhana namun efektif, bambu. Batang bambu disusun dalam 2 pola. Pertama sebagai cerucuk atau pancang yang ditanam tegak untuk menyalurkan beban, dan kedua dirangkai menyerupai matras atau rakit besar yang dihamparkan sebagai lapisan fondasi. Pada jalur selebar 150 meter dengan panjang 6 km itu, setiap 7 batang bambu diikat lalu ditancapkan ke tanah dengan jarak antar cerucuk sekitar 1 meter. Setelah itu, matras bambu dilapisi geotekstil dan tanah setebal 10 cm. Lalu dihamparkan lagi lapisan bambu berikutnya, ditutup tanah lagi. Begitu terus hingga terbentuk 17 lapisan. Struktur berlapis inilah yang menjadikan bambu tenggelam ke dasar dan menjadi fondasi yang kokoh untuk menopang jalan tol. Kebutuhan bambu yang mencapai 10 juta batang pun bukan masalah besar, karena bambu memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, bisa mencapai 3 hingga 10 cm per hari. Bahkan kriteria yang ditentukan, usia 3 tahun, panjang 10 meter, dan diameter 10 cm, masih bisa dipenuhi dengan mudah. Teknologi ini lahir dari gagasan seorang insinyur lulusan ITB, Andi Kurnia Kartawirya, yang bersama tim LAPI ITB mengembangkan konsep tersebut sekaligus menjadikannya bahan disertasi doktoralnya di Malaysia. Pada dasarnya, teknologi ini merupakan pengembangan dari metode lama yang pernah digunakan dalam perang, ketika kayu ditebang dan dihamparkan di rawa agar tank bisa lewat, atau dalam industri perkebunan, tambang, dan pengeboran minyak. Bedanya, kali ini diterapkan dalam skala besar untuk membangun jalan tol modern. Menariknya, lebar fondasi yang dibangun di jalur Semarang-Sayung mencapai 150 meter, padahal badan jalan tol hanya 50 meter. Hal itu karena fungsi jalan ini bukan sekadar jalur transportasi, melainkan juga tanggul laut untuk menahan banjir rob. Awalnya pemerintah sempat berencana memisahkan 2 proyek, yakni pembangunan jalan tol dan pembangunan tanggul laut. Namun jika keduanya bisa disatukan dalam satu proyek yang memiliki fungsi ganda, tentu jauh lebih efisien. Karena itu, Jalan Tol Semarang-Demak akhirnya ditetapkan sebagai proyek strategis nasional agar pembangunannya mendapat pengawasan langsung dari pusat. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak bukan hanya bicara soal infrastruktur transportasi, tetapi menyangkut masa depan sebuah kawasan pesisir yang selama puluhan tahun akrab dengan banjir rob. Semarang, misalnya, dikenal sebagai kota yang sebagian wilayah utaranya telah lama terendam air laut. Demak pun bernasib serupa, di mana sawah, tambak, bahkan permukiman masyarakat sering hilang di telan pasang. Jika dibiarkan, prediksi para ahli menyebutkan bahwa sebagian wilayah ini berpotensi tenggelam dalam beberapa dekade ke depan. Disinilah jalan tol yang sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut ini menjadi sangat penting. Bayangkan, sebuah jalan bebas hambatan yang tidak hanya menghubungkan kota, tetapi juga membentengi daratan dari gempuran laut. Proyek ini bisa dibilang sebagai perisai raksasa yang menjaga denyut kehidupan masyarakat pesisir. Pertanian, perikanan,
hingga aktivitas ekonomi pelabuhan akan kembali bernapas lega karena terlindungi dari intrusi air laut. Namun, membangun jalan sekaligus benteng laut tentu tidak mudah. Prosesnya harus memperhitungkan faktor geoteknik, hidrologi, hingga keberlanjutan lingkungan. Bambu memang menjadi solusi cerdas, tetapi bukan berarti tanpa risiko. Bagaimana daya tahannya dalam jangka panjang? Apakah mampu menghadapi tekanan gelombang laut, gempa bumi, atau perubahan iklim yang ekstrim? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menjadi bahan penelitian dan pengawasan, karena proyek ini pada dasarnya adalah eksperimen berskala raksasa yang baru pertama kali dilakukan di dunia. Meski begitu, ada optimisme yang kuat. Bambu, dengan serat alaminya yang lentur, justru memiliki keunggulan dalam menghadapi tekanan dinamis. Ditambah dengan lapisan geotekstil dan timbunan tanah berlapis, struktur fondasi ini diproyeksikan mampu bertahan puluhan tahun. Bahkan jika suatu saat lapisan bambu mengalami pelapukan, tanah yang sudah terkompresi dan mengeras akan tetap menopang beban di atasnya. Dari sisi strategis, Tol Semarang-Demak juga memiliki peran besar dalam mendukung konektivitas jalur Pantura. Jalan tol ini akan menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa di jalur utara Jawa, sekaligus mengurangi beban jalan arteri Pantura yang sudah lama terkenal macet. Dengan adanya tol ini, perjalanan logistik dari Jakarta menuju Surabaya akan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih aman dari gangguan banjir rob yang kerap memutus jalur. Selain itu, proyek ini juga menyimpan nilai simbolis. Bagaimana teknologi lokal, dengan bahan sederhana seperti bambu, bisa menjadi solusi global. Dunia kini tengah berbicara tentang pembangunan hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Indonesia, melalui proyek ini, menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu datang dari material mahal dan teknologi impor, melainkan dari kearifan lokal yang dipadukan dengan rekayasa modern. Jika proyek ini sukses dan terbukti efektif, bukan tidak mungkin konsep tol sekaligus tanggul berbasis bambu akan ditiru di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara dengan masalah serupa, tanah lunak di pesisir, ancaman rob, dan kebutuhan infrastruktur transportasi modern. Dengan begitu, Indonesia bukan hanya membangun jalan tol, tetapi juga menawarkan solusi peradaban. Pada Februari 2023, seksi kedua resmi dioperasikan dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kini, pengerjaan seksi pertama sedang dipacu agar bisa rampung pada 2025. Harapannya, keberadaan jalan tol sekaligus tanggul laut ini bukan hanya memperlancar arus kendaraan di jalur Pantura, tetapi juga menjadi benteng yang mampu melindungi Semarang dan Demak dari ancaman banjir rob di masa depan.